Sekembalinya dari Hajjatul Wada', Nabi yang mulai terlihat kurang sehat masih harus memikirkan umat yang telah dibangunnya. Sepak terjang dan provokasi negeri jiran di sebelah selatan yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius dari Kekaisaran Romawi Timur Bizantium membuatnya harus mengabaikan rasa penat dan sakit. Nabi yang bernama Ahmad di langit ini memberikan instruksi kepada setiap lelaki yang sehat jasmani agar bersiaga untuk perang di bawah komando Usama bin Zaid, seorang pemuda yang dipercaya untuk memimpin ekspedisi melawan ancaman Romawi. Dengan langkah lemah, Nabi keluar dari rumah sembari mengenakan selimut dan berseru agar semua keluar dari Madinah. Kekaisaran Romawi telah mengerahkan brigade pasukan kavaleri untuk melakukan pembersihan terhadap warga yang memeluk Islam dalam wilayah kekuasaannya, termasuk Gubernur Syam Farwah bin Amr al-Jazami yang telah memeluk Islam. Namun seruan parau Nabi teragung itu bak gayung tak bersambut. Pasukan yang sudah bergerak meninggalkan Madinah tiba-tiba bubar. Isu tentang kematian Nabi menjadi alasan aksi mogok. Bahkan sang komandan Usama bin Zaid yang masih muda juga ikut pulang ke Madinah. Saat terbujur di atas ranjang, beliau meminta secari kertas dan setangkai pena untuk menuliskan konfirmasi akhir atas pesan-pesan yang telah berulang kali disampaikannya, terutama di Haji Wada'. Namun bising dan desakan-desakan pengunjung yang membesuk di rumah kecil itu membuat suaranya seakan tertelan dan napasnya tersengal. Di tengah kelemahannya, sebuah mimpi mengejutkannya. Ia melihat Al-Quran yang ada di atas kedua tangannya terbang membumbung tinggi ke langit. Fatimah putri tercintanya melihat dirinya terbang di belakangnya. Al-Quran itu pun menyeru, "Terbang mendekatlah kepadaku. Terbanglah ke langit." Fatimah menoleh ke belakang dan melihat bumi bercahaya terang benderang disambar petir dan kilat. Dengan wajah tegang, Fatimah mendatangi Nabi di biliknya, berkata, "Ayah, aku telah melihat Al-Quran terlepas dari tanganku." Dengan suara lemah seakan berbisik, Nabi menjawab, "Fatimah putriku, setiap kali aku menyeru niscaya dijawablah seruan itu. Dan aku sungguh Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 2 kali dalam tahun ini." Meledaklah tangis Fatimah. Duka kepergian ayahnya telah meremas jiwanya dan menggoyahkan tubuhnya hingga roboh dalam pelukan ayahnya. Nabi berusaha tersenyum untuk menghibur. "Janganlah bersedih. Berbahagialah, engkaulah ahlu bait pertamaku yang akan segera menyusulku." Seketika wajah Fatimah merona. Ia mengusap air matanya dan memeluk tubuh ayahnya dengan penuh cinta. Waktu bergulir cepat, seiring racun yang merasuk keras ke setiap sel tubuh Nabi. Muhammad rebah, menyimak kidung malaikat rahmat yang menghibur di biliknya yang muram. Dengan suara parau beliau memanggil Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. "Selamat datang untuk kalian semua. Semoga kalian dibelas kasihi Allah. Aku berwasiat supaya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat kepadanya. Karena sungguh sudah dekat perpisahan di antara kita. Telah dekat pula waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempati surganya. Bila tiba ajalku, kuminta Ali yang memandikanku, Fudail bin Abbas yang menuangkan air, dan Usama bin Zaid membantu mereka berdua. Kemudian kafanilah aku dengan pakaianku saja, manakala kamu semua menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Ketika memandikanku, letakkanlah tubuhku di atas tempat tidurku di rumahku ini yang dekat dengan liang kuburku nanti. Setelah itu, kalian keluar sejenak meninggalkan aku. Sehabis itu, kalian masuklah dengan berkelompok-kelompok dan lakukanlah salat untukku." Dan cahaya kedua itu pun mengangkasa.
diiringi armada malaikat utama menemui kekasihnya di altar suci. Roh Muhammad melesat melintasi langit-langit, meninggalkan jasadnya di pangkuan Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Ali berdiri di hadapan Rasulullah berucap, "Salam sejahtera atasmu wahai Nabi teragung. Kami bersaksi bahwa apa yang telah diturunkan kepadamu telah kau sampaikan. Kau menasihati umatmu dan kau berjuang di jalan Tuhan hingga Tuhan memuliakan agamanya dan menyempurnakan risalahnya. Tuhanku, jadikanlah kami salah satu dari mereka yang mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadanya." Khalayak mengikuti doanya dari belakang. Angin berdesir meniupkan kidung kesedihan yang menyusup ke kisi-kisi jiwa Ali dan pendukungnya. Duka Sayyidah Fatimah kian bertambah seiring wafatnya Rasulullah. Selama 7 hari ia menahan luka batin yang mendalam. Pada hari ke-8 ia memperlihatkan duka cita. Masyarakat turut menangis. Para wanita mengelilinginya saat ia mengeluh dan memeki, "Oh ayahku, wah Muhammadah." Air matanya terus mengalir saat langkah gontainya diayunkan menuju pusara ayahnya. Di sanalah ia roboh. Az-Zahra memeluk makam Rasul, memekik dengan suara parau, "Oh ayahku, kau tinggalkan putrimu sebatang kara. Punggungku seolah patah dan hidupku berakhir." Tak lama kemudian ia bergegas pulang ke rumahnya seraya menangis. Sesampainya di rumah, ia memeluk Al-Hasan dan Al-Husain, membayangkan derita yang akan dihadapi kedua putranya sepeninggal ayah mereka. Dalam kesedihan yang mendalam, Fatimah merasakan beban berat, kehilangan dan tanggung jawab menjaga warisan ayahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Muhammad itu tak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikit pun. Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur.